Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Abdurrahman Al-Khairi. Di sini saya akan menjelaskan teknologi media dan komunikasi massa. Yang pertama dari teknologi media ada teriakan. Teriakan digunakan oleh hampir sebagian besar masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada banyak orang. Yang kedua ada papan pengumuman. Papan pengumuman adalah salah satu media komunikasi kelompok yang biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam lingkup tertentu. Yang ketiga ada tabunan drum. Tabunan drum adalah sebuah konsep dalam bidang komunikasi yang mengacu pada upaya untuk menyembunyikan atau mengabaikan pesan atau informasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan naratif yang diinginkan. Lalu yang keempat ada surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kelima ada majalah. Majalah merupakan terbitan secara berkala yang berisi artikel-artikel dan terbitan untuk waktu yang tidak terbatas serta mempunyai nomor urut. Dan yang keenam ada radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Lalu yang ketujuh ada televisi. Televisi adalah media massa yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan pesan kepada audiensnya. Ini memungkinkan penyiar untuk mencapai massa besar dan pengaruh opini dan perilaku. Lalu yang kedelapan ada telepon seluler. Telepon seluler adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, dan mengakses internet melalui jaringan seluler. Ini memungkinkan komunikasi tanpa kabel dan mobilitas yang tinggi. Lalu kita berpindah ke jaringan. Di jaringan yang pertama ada internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Lalu yang kedua ada video on demand atau VOD adalah suatu layanan yang di dalamnya berisi berbagai konten layanan TV, film, drama dengan berbagai macam genre serta serial TV yang penggunaannya cukup dengan diakses menggunakan ponsel pintar yang terhubung dengan layanan internet. Dan sekarang kita berpindah ke 4 era perkembangan komputerisasi. Lalu yang pertama ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisiensi. Lalu ada era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal computer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Pada era sistem informasi, pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Terakhir ada era globalisasi informasi, adalah periode di mana teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan luas di seluruh dunia. Ini menciptakan konektivitas global yang mempengaruhi budaya, ekonomi, politik, dan banyak aspek kehidupan manusia.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.